Univet kami berharap bahwa tahun-tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga paket integritas. Jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet ini mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, seneng, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih dan bisa menyelesaikan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan seminar pendidikan, desain pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Di sini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ayunda Sintiawati Aryastama, NIM 22225200037, kelas PGSD, dosen pembimbing Dr. Andes Mukti Widayati, M.Hum, PPG Prajabatan Gelombang 2. Selanjutnya, terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama, pengalaman bermakna. Yang kedua, artefak. Yang ketiga, desain inovasi. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang kelima, paradigma guru. Refleksi mata kuliah. Di sini terdapat beberapa mata kuliah, di antaranya filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang selanjutnya, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Selanjutnya, proyek kepemimpinan dan PPL 1. Selanjutnya, sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Kemudian, nilai kejuangan, pembelajaran sosio-emosional, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Selanjutnya, proyek kepemimpinan 2, kemudian PPL 2, dan computational thinking. Mata kuliah yang dipilih adalah pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran sosial emosional terdapat 5 topik. Topik yang pertama itu membahas tentang kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL. Kemudian pada topik 2 itu membahas tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional CASEL. Kemudian pada topik 3 itu membahas tentang experiential learning. Kemudian pada topik 4 membahas tentang experiential learning untuk pembelajaran emosional. Kemudian pada topik 5 membahas tentang school well-being. Pada topik 1 itu mempelajari tentang kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASEL. Pada topik ini saya mempelajari bagaimana menyusun sebuah modul atau RPP berdasarkan dengan CASEL. Terdapat komponen-komponen pada CASEL yang harus guru pahami, di antaranya. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Pada tahap ini, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Kemudian yang kedua itu tentang self-management atau manajemen diri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga, responsible decision making,
atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, pada tahap ini itu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Kemudian yang keempat, social awareness atau kesadaran sosial, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang terakhir, relationship skill atau keterampilan sosial. Nah, pada tahap ini kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Pada topik 2 ini, mempelajari tentang peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau KESEL. Nah, pada topik ini saya mempelajari bahwa saya menyadari peran guru dalam pembelajaran sosial emosional sangatlah penting untuk peserta didik. Terdapat 3 hal yang harus guru lakukan sebagai pendidik dan agen perubahan. Yang pertama, kepedulian atau caring relationship sebagai dasar pembelajaran. Kemudian yang nomor 2, emosi mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu atau guru, peserta didik, dan juga memberikan motivasi atau energi untuk melakukan perubahan. Kemudian pada topik 3 ini membahas tentang experiential learning. Experiential learning dengan learning towards action or experience adalah proses yang melibatkan konstruksi pengetahuan di mana guru sebagai agen harus kreatif dan juga harus bisa mendorong kreativitas peserta didik. Nah, pada experiential learning terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, acting concrete experience atau tahap pengalaman nyata. Kemudian tahap yang kedua yaitu reflective observation atau tahap observasi. Kemudian yang ketiga, abstract conceptualization atau tahap konseptualisasi. Kemudian tahap yang keempat yaitu active experimentation atau tahap implementasi. Kemudian pada topik 4 itu membahas tentang experiential learning untuk pembelajaran emosional. Nah, pada topik ini saya mempelajari gaya belajar yang dapat dipengaruhi oleh kepribadian, pendidikan tertentu, pemilihan karir, dan tugas yang diberikan. Berdasarkan siklus pembelajaran tersebut, Kolb kemudian mengidentifikasi beberapa gaya belajar. Di sini terdapat 4 gaya belajar. Yang pertama, diverging atau divergent. Kemudian yang kedua, assimilating atau asimilasi. Kemudian yang ketiga, converging atau convergent. Kemudian yang keempat, accommodating atau akomodasi. Kemudian pada topik yang terakhir atau topik 5 yaitu membahas tentang school well-being. School well-being merupakan kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara material maupun non-material di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu having atau kondisi atau situasi sekolah. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah loving. Loving yaitu mengarah pada hubungan sosial. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu being atau pemenuhan diri. Kemudian dimensi yang terakhir atau yang keempat itu health, yaitu kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Pada pembelajaran sosial emosional ini, saya memilih topik 3 tentang experiential learning. Pada topik 3 tentang experiential learning ini, saya mempelajari bahwa belajar merupakan suatu proses dan bukan hanya dilihat dari pembelajaran di dalam kelas saja, seperti membaca, menghafal, dan menulis. Namun, pembelajaran yang didapatkan melalui pengalaman atau kegiatan praktik secara langsung itu juga sangatlah penting dalam proses pembelajaran.
Pada topik ini juga menyangkut dengan pengalaman belajar saya selama mengikuti proses PPL di sekolah mitra. Pada proses PPL, saya melaksanakan proses siklus plan, do, see, di mana itu merupakan experiential learning skills. Pada tahap concrete experience, saya sudah memiliki kemampuan untuk melibatkan diri saya secara penuh saat menjadi guru model di sekolah mitra PPL tersebut. Kemudian yang kedua, pada tahap reflection observation, saya telah mampu melaksanakan proses observasi di sekolah secara menyeluruh dan merefleksikan apa yang telah saya lalui dari berbagai segi. Selanjutnya adalah tahap abstract conceptualization. Pada tahap ini, saya telah menciptakan sejumlah konsep yang mengintegrasi hasil observasi menjadi sebuah teori atau pemahaman. Kemudian yang keempat, active exploration. Pada tahap ini, saya telah membuat seperti keputusan atau action dari hasil yang telah saya dapatkan dari tahap-tahap sebelumnya. Seperti saya telah melaksanakan proses siklus do, yaitu saya menjadi guru model untuk mengajar di kelas. Selanjutnya, saya mempelajari topik 3 tentang experiential learning ini melalui alur Merdeka. Saya mempelajari topik ini dengan cara daring dan luring melalui LMS. Pada saat daring, dosen memberikan pembahasan mengenai topik ini dengan memberikan penjelasan tentang apa yang akan dipelajari. Dosen juga mengajak mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk mengunggah tugas yang ada pada LMS. Kemudian, pada saat luring, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa bersama kelompok untuk berdiskusi. Diskusi tersebut membahas tentang rancangan yang sudah dibuat dan menanyakan apabila ada kesulitan. Berikut alur Merdeka yang sudah saya pelajari. Yang pertama, mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab pertanyaan yang ada pada LMS mengenai pemahaman tentang experiential learning sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan iklim positif dalam pembelajaran. Kemudian, alur yang kedua, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LMS mengenai pengertian dari experiential learning. Kemudian alur yang selanjutnya yaitu alur ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya bersama kelompok berdiskusi tentang soal-soal yang berkaitan dengan experiential learning dan dituliskan pada LMS. Setelah berdiskusi, saya dan anggota kelompok mendiskusikan kembali dan membuat rencana tentang proses pembelajaran yang sesuai dengan siklus dari experiential learning, yaitu mengalami atau experiencing, kemudian refleksi diri, kemudian berpikir, kemudian melakukan dan melibatkan orang tua sebagai rekan atau fasilitator pembelajaran saat peserta didik sedang berada di rumah. Yang selanjutnya, alur demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, saya dan anggota kelompok menjadi pengamat atau observer. Ketika proses role play sedang berlangsung, masing-masing observer harus mengisi sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian, pada tahap elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, saya bersama anggota kelompok mendiskusikan dan mengevaluasi bagian mana yang masih kurang atau bagian mana yang sudah baik dalam proses role play dengan menjawab pertanyaan pemantik yang ada pada LMS. Kemudian, alur yang selanjutnya, koneksi antar materi. Pada tahap ini, saya membuat sebuah bagan berbentuk peta konsep, peta pikiran atau mind map, spindle web, dan lain-lain. Sebuah artikel ataupun infografis untuk menggambarkan kaitan antar materi dalam modul ini.
dan juga kaitan dengan topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian pada alur aksi nyata. Pada tahap ini, saya merevisi modul ajar yang sudah saya buat pada tahap demonstrasi kontekstual berdasarkan umpan balik dari fasilitator dan mengunggahnya pada LMS dalam bentuk RPP ataupun modul ajar. Selanjutnya, strategi yang saya gunakan dalam memahami topik 3 tentang experiential learning ini, yaitu saya mengikuti tahapan-tahapan dalam perkuliahan ini, yaitu dari setiap tahapan alur mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata dapat membantu dalam memahami materi yang baru bagi saya. Adanya alur tersebut merupakan proses belajar menjadi lebih terstruktur dan berkesinambungan. Selain itu, dengan mempelajari mata kuliah ini dapat saya terapkan pada saat pembelajaran di kelas. Salah satunya penerapan ice breaking pada saat pembelajaran. Hal tersebut dapat membuat peserta didik kembali fokus dan tidak merasa bosan. Kemudian di sini pengalaman bermakna itu ada 3. Yang pertama bagi diri saya, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi peserta didik. Yang pertama, makna bagi saya. Makna yang saya peroleh dari mempelajari experiential learning ini, saya menjadi tahu bahwa sebagai seorang guru perlu menjadi fasilitator peserta didik untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya berdasarkan pengalaman yang telah mereka ketahui, baik pengalaman yang sesudah dilakukan atau sebelum dilakukan. Karena experiential learning merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan pengalaman peserta didik secara langsung pada saat proses pembelajaran. Penerapan experiential learning dapat saya integrasikan dalam langkah-langkah pembelajaran ketika di kelas. Kemudian yang kedua, makna bagi guru. Makna bagi guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran experiential learning dapat membantu guru untuk lebih kreatif dengan menggali kemampuan peserta didik dengan membuat pembelajaran yang melibatkan individu dan merefleksikan pengalaman. Karena dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik dapat mempermudah dalam memahami konsep pembelajaran. Kemudian, yang ketiga, makna bagi peserta didik. Makna bagi peserta didik yaitu dengan diterapkannya pembelajaran experiential learning dapat membantu peserta didik untuk lebih mampu menghubungkan teori yang dipelajari di kelas dengan situasi dunia nyata. Peserta didik menjadi mudah berekspresif dan mampu mengemukakan pendapatnya, sehingga dapat menambah rasa percaya diri bagi peserta didik. Yang selanjutnya adalah artefak. Di sini, pada ruang kolaborasi, saya bersama anggota kelompok berdiskusi mengerjakan lembar kerja berupa ruang lingkup rutin dalam experiential learning, ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran experiential learning, ruang lingkup protokol budaya dalam experiential learning. Di sini saya sudah mencantumkan screenshot gambar tugas yang saya kerjakan bersama kelompok. Saya juga menyantumkan link Google Drive tentang tugas tersebut. Kemudian artefak yang kedua itu terdapat pada koneksi antar materi. Di sini saya bersama kelompok berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik dan dibuat dalam bentuk PowerPoint serta dipresentasikan. Di sini saya sudah menampilkan screenshot tentang tugas yang sudah dibuat dan di sini saya juga menyantumkan link tentang Google Drive. Artefak yang terakhir terdapat pada aksi nyata. Di sini saya merevisi modul ajar yang sudah saya buat pada tahap demonstrasi kontekstual berdasarkan umpan balik dari fasilitator. Di sini saya sudah menyantumkan link Google Drive serta screenshot tentang tugas yang saya buat. Selanjutnya, desain inovatif. Di sini saya membuat buku berjudul Pembelajaran IPAS Materi Pengaruh Gaya Terhadap Benda
dengan model Problem Based Learning atau PBL terintegrasi Experiential Learning. Pada buku ini berisi tentang teori pembelajaran IPAS, teori kurikulum merdeka, teori gaya magnet, teori model pembelajaran, teori model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, dan teori Experiential Learning serta penerapannya. Nah, berikut saya tampilkan daftar isi dari buku saya, yaitu berisi tentang kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan, bab 2, IPAS, membahas tentang pembelajaran, pengertian pembelajaran, komponen pembelajaran. Kemudian bagian B, IPAS materi pengaruh gaya terhadap benda, yaitu membahas IPAS, pengertian gaya magnet, sifat-sifat gaya magnet, dan bentuk-bentuk gaya magnet. Kemudian pada bab 3 itu membahas model pembelajaran based learning atau PBL yang terdiri dari model pembelajaran, pengertian model pembelajaran, dan manfaat model dari pembelajaran. Kemudian pada bagian B itu membahas tentang model pembelajaran PBL. Yang dibahas yaitu pengertian dari model pembelajaran PBL, kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran PBL, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PBL. Pada bagian C yaitu tentang experiential learning, yaitu membahas tentang pengertian experiential learning, kemudian karakteristik dari experiential learning, tahap-tahap dari experiential learning, serta kelebihan dan kekurangan dari experiential learning. Kemudian pada bab 4 berisi penerapannya. Kemudian pada bab 5 berisi tentang penutup. Selanjutnya daftar pustaka, dan yang terakhir yaitu profil penulis. Desain inovasi yang saya buat terinspirasi dari mata pelajaran IPAS, materi gaya magnet untuk kelas 4 SD. Buku yang saya buat ini pada langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL yang saya integrasikan dengan 4 tahap experiential learning. Desain inovasi yang sudah saya buat, saya terapkan di tempat saya PBL 2. Yaitu di kelas 4 SD Negeri Pengkol 1. Jumlah peserta didik di kelas 4 yaitu 26. Model pembelajaran PBL memiliki 5 sintak. Sintak yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Kemudian sintak yang kedua itu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Sintak yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Sintak yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, 4 tahap dalam experiential learning. Tahap yang pertama yaitu concrete experience atau pengalaman konkret. Kemudian tahap yang kedua itu tentang reflective observation atau observasi refleksi. Kemudian tahap yang ketiga itu tentang abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak. Kemudian tahap yang keempat itu active experiential, yaitu percobaan aktif. Selanjutnya pada penerapan, pembelajaran IPA sebagai suatu proses yang aktif dan dipengaruhi oleh apa yang sebenarnya ingin dipelajari oleh peserta didik. Pada pembelajaran IPA, merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang biasa berlangsung di alam semesta. Penggunaan model pembelajaran yang inovatif yang membuat peserta didik mengalami secara langsung, yaitu dengan pembelajaran experiential learning. Nah, yang selanjutnya yaitu penerapan 4 tahap experiential learning. Tahap yang pertama itu tentang concrete experience atau pengalaman konkret. Nah, pada tahap ini disediakan stimulus yang mendorong peserta didik melakukan sebuah aktivitas.
peserta didik diminta untuk memperhatikan video yang ditampilkan guru. Kemudian peserta didik melakukan tanya jawab bersama guru mengenai video tersebut. Di sini saya sudah mencantumkan link tentang video tersebut dan saya sudah mencantumkan juga foto tentang kegiatan pada saat itu. Nah, berikut adalah lampiran gambar pada model pembelajaran PBL yang sudah saya integrasikan pada tahap 1 di experiential learning, yaitu pada bagian orientasi pada masalah. Pada bagian tersebut, peserta didik sudah mengamati video pembelajaran. Kemudian, peserta didik bersama guru melakukan tanya jawab tentang video tersebut. Kemudian, pada tahap kedua, itu tentang reflective observation atau observasi refleksi. Pada tahap ini, pembelajar mengamati pengalaman dari aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Pada tahap ini, peserta didik mempraktekkan kegiatan tentang gaya magnet di depan kelas bersama guru dengan menggunakan benda-benda konkret seperti magnet, peniti, kertas, dan paku. Di sini terdapat gambar kegiatan pada saat peserta didik mempraktekkan gaya magnet tersebut. Nah, berikut penerapan di tahap 2 pada experiential learning, yaitu peserta didik bersama guru mempraktikkan kegiatan tentang gaya magnet di dalam kelas. Kemudian tahap yang ketiga itu tentang abstract conceptualization atau konseptualisasi abstrak. Pada tahap ini, pembentukan konsep. Peserta didik mulai mengkonseptualisasikan suatu teori dari pengalaman yang diperoleh dan mengintegrasikan dengan pengalaman sebelumnya. Peserta didik mengaitkan hasil dari praktik yang sudah dilakukan dan teori gaya magnet dengan tanya jawab serta melakukan game dengan aplikasi word wall yang berisi tentang pengetahuan gaya magnet. Berikut penerapan pada tahap 3 experiential learning, yaitu peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru tentang kegiatan yang sudah dilakukan pada proses pembelajaran. Di sini peserta didik melakukan dengan permainan game word word. Kemudian pada tahap keempat tentang aktif eksperimental atau percobaan aktif. Nah, pada tahap ini peserta didik mencoba merencanakan bagaimana menguji kemampuan teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya dan melakukan percobaan atau melaksanakan apa yang telah disimpulkan pada tahap abstract conceptualization. Peserta didik mempraktekkan bersama kelompok tentang sifat-sifat gaya magnet dan menuliskan bentuk-bentuk penerapannya yang menggunakan gaya magnet pada LKPD. Di sini tahap 4 experiential learning, yaitu peserta didik bersama kelompok melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Berikut lampiran LKPD yang sudah saya buat. Di situ terdapat beberapa benda yang dapat ditarik magnet dan benda yang tidak dapat ditarik magnet. Di situ peserta didik diminta untuk melakukan percobaan bersama dengan kelompok, kemudian menuliskan hasil diskusinya pada tabel di bawahnya. Setelah mempelajari topik pembahasan sebelumnya, di sini saya melakukan rencana tindak lanjut. Yang pertama, melakukan observasi tentang karakteristik peserta didik. Yang kedua, melakukan konsultasi perangkat pembelajaran dengan guru. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat, melaksanakan refleksi dan perbaikan terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu paradigma baru. Yang pertama, guru bukan lagi menjadi satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi berperan menjadi fasilitator. Kemudian yang kedua, guru tidak hanya menggunakan buku saja dalam mengajar,
Namun, guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran di kelas dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, guru tidak hanya memberikan pengetahuan secara langsung, tetapi membantu peserta didik agar mampu berpikir logis dan kritis. Yang keempat, guru tidak hanya memberikan arahan lewat kata-kata saja, melainkan mampu menjadi teladan yang baik dengan memberikan sikap-sikap atau mencontohkan sikap-sikap yang positif bagi peserta didik. Sekian paparan presentasi seminar pendidikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.